Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, para pelaku pengadaan, khususnya para fungsional pengelola pengadaan dan stakeholder di bidang sumber daya manusia pada seluruh instansi pemerintah, pejabat pembina kepegawaian pada seluruh instansi pemerintah. Pada video kali ini, saya selaku Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Diklat pada Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia yang merupakan organisasi profesi satu-satunya bagi fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa, izinkan kami untuk mendiseminasi surat yang baru keluar di tanggal 1 November 2023 kemarin dari Deputi Pengembangan Profesi dan Sumber Daya Manusia LKPP, ya, terkait dengan hal berikut ini. Izinkan langsung kita ke TKP. Ini Bapak Ibu ya, rekan-rekan. Kita pada video kali ini akan mengulas surat edaran, surat ya dari Deputi PPSDM nomor 30349 D3 11 2023 yang bisa Anda download di deskripsi video ini tanggal 1 November 2023 suratnya ya, tentang penyesuaian konversi angka kredit. Penyesuaian konversi angka kredit jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa sesuai ketentuan pada Permenpan 1 2023 tentang jabatan fungsional. Langsung saja, rekan-rekan. Ini suratnya, sebentar. Ini Bapak Ibu ya, rekan-rekan. Ini adalah surat dari LKPP yang ingin kita diseminasikan pada Anda, dan Anda tinggal download karena ini ditujukan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian, baik di instansi pusat maupun instansi daerah. Jadi rekan-rekan semuanya mencermati ketentuan penilaian hasil kerja pejabat fungsional hingga 31 Desember 2022 dan versi Permenpan 1 2023 tentang jabatan fungsional juga sudah dikeluarkannya peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, ya. Kemudian juga kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dan surat edaran Menpan RB nomor 8 2023, ya, tentang penilaian, penetapan dan integrasi angka kredit pejabat fungsional dalam masa transisi berdasarkan Permenpan 1 2023, maka LKPP penting kiranya untuk menyampaikan 6 poin penting berikut ini, rekan-rekan. Bahwa pada prinsip nomor 1 disampaikan bahwa berdasarkan pasal 58 Permenpan 1 2023, maka penilaian hasil kerja fungsional yang dilaksanakan sampai 31 Desember itu pakai cara lama, yaitu masih menggunakan Permenpan 29 2020. Silahkan dilakukan penilaian dan pedoman penilaiannya menggunakan keputusan Deputi PPSDM nomor 50 tahun 2022, ya. Hanya sampai hasil kerja 31 Desember 2022 saja, ya. Selebihnya tidak lagi menggunakan itu, ya. Berarti. Kemudian di nomor 2 disebutkan bahwa penilaian angka kredit yang disebutkan sebelumnya yang versi Permenpan RB 29 2020, ya, itu penilaiannya dilakukan ya paling lambat 30 Juni 2023, ya, walaupun sebetulnya sampai sekarang masih ada yang belum selesai Pak, saking banyaknya, ya. Dan juga memperbaikkan surat edaran Menpan nomor 8 2023, maka penyesuaian hasil penilaian angka kredit hingga 31 Desember 2022 ke sistem terintegrasi dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2023, ya. Sesuai surat ini ya, penyesuaian konversi angka kredit fungsional dari sistem konvensional ke dari sistem fungsional ke angka kredit sistem terintegrasi sesuai format Permenpan 1 2023, ya, ini dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2023. Jadi bagi Anda para fungsional pengelola pengadaan, dan mohon kiranya diperhatikan rekan-rekan semua berkenan menyampaikan informasi ini untuk para pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah, ya, bahwa konversi harus dilakukan pak
integrasi konversi harus dilakukan paling lambat 31 Desember 2023. Surat ini mungkin dikeluarkan ya dalam rangka karena masih banyak fungsional yang belum mendapatkan pak yang baru, yang pak integrasi, yang hasil konversi. Sehingga ini perlu Deputi PPSD LKWP mengingatkan ya para pejabat pembina kepegawaian. Ya, disebutkan lagi nomor 3 dilanjutkan bahwa penyesuaian hasil penilaian angka kredit yang dimaksud di angka 2 tadi, yaitu penyesuaian konversi hasil penilaian angka kredit yang masih menggunakan sistem konvensional ke sistem terintegrasi. Nah, penyesuaian konversi dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan BKN 3 2023 pada lampiran 3 untuk kategori jabatan fungsional keahlian yang dimulai dari jenjang ahli pertama golongan 3A. Ini Bapak Ibu, Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 yang dimaksud pada lampiran 3, ya ini lampiran 3, Anda, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, para pejabat pembina kepegawaian memperhatikan yang jenjang ahli yang bagian ini bagi jabatan fungsional keahlian dari golongan 3A. Maka disinilah kewajiban pejabat pembina kepegawaian untuk mengkonversi dari sistem konvensional ke sistem integrasi. Ya, mengkonversi. Jadi contohnya misalkan pak terakhir ya dari konvensional itu adalah katakanlah 120 golongannya 3A misalnya. Ya, maka dia harus dikurangi dengan apa, nilai dasarnya sehingga kemungkinan besar rentang angka kredit yang untuk akumulasi baru itu antara 0 sampai 50. Jadi kalau misalkan pak terakhirnya sistem konvensional itu adalah 120 misalnya begitu, maka 120 dikurangi 100, maka di sini 20 sesuai dengan tabel di sini antara 0 sampai 50. Seperti itu. So, itu pun juga berlaku untuk diri saya sendiri. Saya terakhir pak itu adalah 405. Nah, golongan 3A. Maka karena saya golongan 4A ya 405 terakhir, maka saya dikurangi 400 ya, dikurangi 400 sehingga angka kredit saya untuk yang terintegrasi antara 0 sampai 150. Berarti 405 dikurangi 400 sama dengan 5. Berarti sesuai dengan tabel rentang ini. Dan seterusnya seterusnya ya. Dan seterusnya Anda tinggal perhatikan seluruh ketentuan pada perbaikan ini khususnya lampiran 3 dan banyak contoh-contoh yang sudah dituangkan di sini Bapak Ibu rekan-rekan ya sudah dituang di sini tinggal Anda perhatikan tabel-tabel ini saja ya di sini contoh-contohnya sudah dicontohkan banyak dan saya sudah pernah ulas di YouTube saya sebelumnya ya seperti itu di sini juga dicontohkan angka kredit kumulatif integrasi itu terdiri dari tugas jabatan pengembangan profesi dan kegiatan penunjang ya di mana angka kredit tugas jabatan integrasi itu merupakan hasil pengurangan angka kredit kumulatif integrasi dengan jumlah angka kredit pengembangan profesi integrasi yang menjadi syarat untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi atau tugas penunjang terintegrasi. Dan seterusnya saya sudah pernah ulas. Intinya adalah di video ini saya hanya meneruskan surat ini untuk mengingatkan kembali supaya mendapatkan pak integrasi ya pak yang sudah terintegrasi sesuai format di per BKN ini ya ini ya jadi contohkan di sini pak konvensional kan seperti ini nih pak konvensional ya kemudian dibuatlah formulir perhitungan dan akumulasi angka kredit pada penilaian integrasi. Nah, seperti ini kurang lebih filenya ada ya ya filenya seperti ini kemudian dikeluarkanlah formulir perhitungan kebutuhan kekurangan angka kredit seperti ini dan akhirnya menghasilkan pak integrasi seperti ini. Inilah yang dimaksud di surat ini ya pak integrasi yang isinya ya seperti ini. Barisnya angkanya adalah 5 bagian ini angka kredit dasar yang diberikan, angka kredit yang diperoleh dari pengalaman, angka kredit yang diperoleh dari kegiatan tugas jabatan, kegiatan angka kredit yang diperoleh dari pengembangan profesi, angka kredit yang diperoleh dari kegiatan penunjang, total angka kredit, kemudian ada bagian kolom pangkat tentang jabatan pengembangan profesi, ya sehingga ada tulisannya kekurangan, misalnya di sini kekurangan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat jenjang, sudah terjelaskan di sini. Inilah yang dimaksud di surat ini meminta para pejabat pembina kepegawaian untuk mengeluarkan pak ya integrasi seperti format yang ada di sini di lampiran 3 ini. Itu ya. Kita lanjutkan lagi surat ini.
pembacaan surat ini bahwa penyesuaian angka kredit pada angka 3 selain dapat dilakukan dengan secara manual dengan perpedoman pada Per BKN 3 2023 juga dapat dilakukan menggunakan aplikasi disepakati milik BKN pada laman disepakati BKN Go ID. Ya, untuk mendapatkan akses penggunaan aplikasi disepakati serta tata cara penggunaannya, instansi pengguna CNBC agar berkoordinasi dengan Direktorat Jabatan ASN BKN. Silakan di wilayah masing-masing. Ya, untuk bisa mendapatkan akses disepakati.bkn.go.id ini ya, disepakati.bkn.go.id. Disepakati. Nah, ini dia. Untuk mendapatkan, oh, masih posisinya lagi sedang bermasalah ya, disepakati.bkn.go.id. Ya, bisa langsung ke Direktorat Jabatan ASN BKN wilayah masing-masing ya. Ketentuan penyesuaian nomor 5 ya, ketentuan penyesuaian konversi angka kredit sistem konvensional ke sistem terintegrasi adalah sebagai berikut. Diterangkan di sini bahwa angka kredit sistem konvensional yang dikonversi adalah angka kredit yang tercantum pada pak terakhir yang sudah dinilai oleh tim penilai angka kredit TPAK dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Ya, jadi angka kredit yang dijadikan patokan itu adalah pak terakhir yang di eh, yang dinilai TPAK dan ditandangkan oleh pejabat yang berwenang. Atau surat keputusan pengangkatan ke dalam JF, ini bagi yang prosesnya ini adalah sedang proses pengangkatan ya. Dalam hal pejabat fungsional itu belum pernah mengajukan penilaian angka kredit sama sekali sejak diangkat, sehingga belum memiliki PAK ya. Karena saat ini banyak sekali fungsional-fungsional baru diangkat dan belum pernah merasakan menyelesaikan PAK, maka angka kredit yang digunakan sebagai dasar adalah ya surat keputusan pengangkatan ke dalam JF itu ya. Kemudian penting diperhatikan bahwa penyesuaian konversi angka kredit ahli pertama dan ahli muda dilakukan oleh TPAK pada instansi pengguna dan penyesuaian atau konversi angka kredit eh, jabatan fungsional ahli media dilakukan oleh TPAK pusat di LKPP ya penyesuaiannya. Pak hasil penilaian angka kredit ahli media yang diterbitkan LKPP mulai awal tahun 2023 sudah dalam format sistem terintegrasi sehingga tidak perlu dilakukan disesuaikan lagi gitu ya gitu. Hasil penilaian kinerja pengelola PBJ tahun 2022 yang sudah disesuaikan dikonversi ke sistem terintegrasi selanjutnya diakumulasi dengan angka kredit hasil penilaian kinerja pengelola PBJ tahun 2023 yang sudah menggunakan sistem terintegrasi sesuai ketentuan pada Permen Pan 1 2023 yang sudah pernah dibahas sebelumnya ya Permenpan 1 2023 ya yang juga ketentuan juga ada di PBKN ini ya menggunakan predikat konversi predikat kinerja yang sudah dijelaskan sebelumnya ya seperti ini ya predikat kinerja yang sudah dijelaskan sebelumnya tidak kita ulang lagi ya karena semuanya sudah pernah kita bahas. Itu ya. Dan Anda bisa lihat konversi predikat kinerjanya bagaimana di Perbaikan 1 2023 dan juga Permenpan 1 2023 dan Perbaikan 3 2023. Itu diseminasi, niat saya hanya ingin memberikan diseminasi dan informasi kepada seluruh instansi pemerintah ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Mohon untuk jadikan perhatian ya karena sekali lagi sampai dengan 31 Desember 2023 seharusnya seluruh fungsional pengelola pengadaan barang jasa sudah mendapatkan pak terintegrasi. Sudah mendapatkan pak terintegrasi. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.